Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal manusia, seperti menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Siapa yang menciptakan Allah? Lihat jawaban pemuda ini. Seperti kisah berikut ini yang mengisahkan seorang ateis, orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya pertanyaan yang dia ajukan tidak boleh dijawab dengan dalil. Karena seorang ateis memang selalu mengukur segala sesuatunya itu menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah, dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu ia memberikan syarat agar pertanyaannya tidak boleh dijawab menggunakan dalil. Kemudian ia menantang orang-orang yang ada di dalam masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Ini pertanyaan terakhir. Kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tidak ada seorang jamaah pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda. Ia kemudian menjawab 3 pertanyaan ateis itu satu persatu. Dan beginilah jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Pemuda berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2? Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa mencipta angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu, apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, yang maha mencipta, tapi tidak diciptakan? Jawaban untuk pertanyaan kedua, pemuda tersebut berkata, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu, kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika di dalam perut ibu kita dulu? Jika engkau dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba menampar ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit, dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasakan kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama? Sebagaimana iblis setan dari api neraka? Ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal seperti itu dengan ilmu. Seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita pertanyaan tersebut sangatlah sulit untuk dijawab.